Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk materi berikutnya untuk piutang, saya ingin hanya membahas sedikit untuk soal yang saya berikan kepada kalian, itu untuk latihan piutang. Ada beberapa yang sudah menyerahkan, tapi saya lihat masih ada yang belum benar jawabannya, maka saya ulang aja. Baik, kita mulai aja. Pada tanggal 6, nomor 1 ya, pada tanggal 6 Maret 2018 PT XYZ menjual barang dagangan pada PT Surya sebesar 3.450. Baik, kalian bisa baca soalnya yang sudah saya upload di Google Classroom. Baik, untuk penyelesaiannya maka ya langsung saja. Besarnya kas yang diterima itu 3.450. Ya, saya tulis gini ya, besarnya kas yang diterima, yang ditanya adalah besar kas yang diterima, ini yang ditanya. Baik, yang diketahui adalah adanya piutang. Kenapa muncul piutang? Karena menjual secara kredit. Kalian bisa tahu bahwa itu penjualan kredit kalau memang ada syarat pembayaran. Baik, syarat baratnya 3/10 end of month. Baik, berarti akan ada diskon 3% kalau PD Surya ini membayar sebelum jangka waktu 10 hari ya. Maka diskonnya 3%. Baik, ini kita adalah piutang karena penjualan kredit. Kita tulis saja sini piutangnya tanggal 3.450. Kemudian tanggal 8 ini ada pengembalian, maka disebutnya adalah retur ya, retur penjualan. Karena retur maka barang oleh pembeli dikembalikan serta merta. Ini akan membuat piutang kita berkurang, nominalnya adalah 117 ya. Ini saya dalam kurung aja untuk kurangnya 117.000. Maka piutangnya setelah dikurangi retur adalah 3.333.000 ya. Karena dibayarnya pada tanggal 15 Maret, maka PD Surya ini mendapatkan diskon ya. Jadi PT XYZ menerima uangnya setelah dipotong diskon. Diskonnya adalah 3%. Ini sudah saya hitungkan biar cepat. 3% kali piutangnya ya, 3.333.000, maka diskonnya adalah 99.990. Maka kas yang diterima oleh PT XYZ yaitu piutang dikurangi dengan diskonnya 3 ini dikurangi dengan ini, maka hasilnya 3.233.010 ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nomor 2 ini soalnya adalah jual sofa. Ini pernah sudah saya sampaikan juga sebetulnya ya. Langsung aja kita kepada pembahasan jawabannya. Harga sofanya adalah 5 juta ya. Kemudian uang mukanya 3.500.000. Maaf, uang mukanya adalah 1.500.000. Uang muka 1.500.000. Maka sisa pinjamannya adalah 3.500.000 ya. 5 juta kurang 1.500.000. Maka angsuran pokoknya ini 3.500.000 menjadi 350.000 ya. Ya. Kenapa 350.000? Karena dibayarnya selama 10 kali. Jadi pinjamannya 3.500.000 tersebut dibagi 10, jadi 350.000. Ini cara perhitungannya adalah bunganya dihitung dari pinjaman pokok. Maka setiap bulan bunganya itu akan selalu sama. Jadi otomatis juga angsurannya tiap bulan akan sama. Kita sudah tahu angsuran pokoknya adalah 350.000. Kita tinggal cari bunganya 2%. Ini ada kesalahan di ketikan soal saya. Tidak ada ya, bunga itu sampai sebesar sekali 20% per bulan. Ini saya rubah jadi 2% per bulan. Ya, kalau 20% per bulan bisa hampir 240% kalau saya tahu. Ya, maka saya rubah aja 2% kali pinjaman pokok ya. Ini pertanyaan dari pinjaman pokok. Pinjaman pokoknya 3.500.000, maka 70.000. Angsuran tiap bulannya tidak akan berubah sampai dengan selesai pinjaman. Maka angsuran tiap bulan adalah pokoknya tambah bunga 30.000 tambah 70.000, maka hasilnya 420.000. Lanjut langsung ke nomor 3. Nomor 3,
ini ada soal di sini adalah menjual barang dagangan sebesar 6.600.000 pada toko 5 secara kredit ya, kemudian pada tanggal 10 menarik wesel ya, PD gajiannya. Yang ditanya adalah pada menarik wesel itu jurnalnya gimana. Baik, maka jurnalnya itu hanya memindahkan tanggal 4 itu dia menjual tanpa mengeluarkan wesel atau menarik wesel ya, maka jurnalnya biasa piutang dagang pada penjualan. Tanggal 10 PD gajian menarik wesel, maka tinggal kalian pindahkan aja wesel tagihnya menjadi debit, piutangnya menjadi kredit ya. Jadi ada pengalihan harta dari harta sebelumnya adalah akunnya namanya piutang dipindahkan ke wesel tagih, hanya tukar tempat saja. Jadi jurnalnya wesel tagih debit, piutangnya adalah kredit. Baik, langsung ke nomor 4. Nomor 4 ini ada pada tanggal 1 Juli menjual barang dagangannya 5.500.000. Ini untuk angsuran lagi soalnya, tapi kali ini adalah menggunakan sisa pinjaman. Kalau tadi kan pinjaman pokok ya, maka otomatis akan berubah angsuran tiap bulannya. Bunganya akan berubah tiap bulannya sesuai dikurangi dengan dasar sisa pinjaman. Baik, maka pertama kali kita coba tulis saja harga barangnya 5.500.000, uang mukanya 2.500.000 ya, sudah benar. Kemudian sisa pinjamannya tinggal dikurangi aja, 5.500.000 dikurang 2.500.000, maka sisa pinjamannya 3 juta. Angsuran pokok tiap bulannya tetap sama, baik menggunakan pinjaman pokok atau sisa pinjaman. Caranya sisa pinjaman dibagi dengan jangka waktu. Ini jangka waktunya adalah 5 kali ya. Maka 3 juta dibagi 5 hasilnya adalah 600.000. Maka yang ditanya bukan angsuran tapi hanya bunganya aja. Baik. Maka bunga pada angsuran pertama 4% dikali 3 juta. Karena ini angsuran ketiga yang ditanyakan, saya tidak usah kalikan karena hanya butuh untuk bunga angsuran ketiga ya, hanya ini aja yang ditanyakan. Maka yang lainnya kalau tidak ditanyakan tidak usah dikalikan ya. Bunga angsurannya 4% kali 3 juta karena angsuran pertama pinjamannya masih seperti pinjaman pokok 3 juta ini ya. Kemudian bunga angsuran kedua karena sudah berkurang ya, 3 juta ini dikurangi dengan angsuran pokoknya yaitu 600.000. 3 juta dikurang 600.000, maka angsuran keduanya 4% kali 1.400.000. Untuk angsuran ketiga ini yang ditanyakan 4% dikali 2.400.000 dikurang 600.000, hasilnya 1.800.000. Maka kalau dikalikan 4% hasilnya adalah 72.000 ya. Lanjut ke nomor 5. Ini pertanyaan wesel. Ini ada barang dijual harganya 5 juta, kemudian ada wesel tagihnya yaitu sebesar 5 juta, nilainya sama seperti nilai piutangnya. Kemudian jatuh temponya ini kalau kita lihat dari tanggal 10 April sampai tanggal 9 Juni, berarti ini 2 bulan dan bunganya 6% ya. Maka bisa kita lihat yang ditanya adalah pencatatan pada saat jatuh tempo. Baik, pencatatan pada saat jatuh tempo, maka kita hitung dulu bunganya. Bunganya ini ya 5 juta nominalnya, bunganya 6%. Maka jangka waktunya dulu, karena untuk mengetahui bunga harus tahu jangka waktunya. 10 April sampai tanggal 30 April itu 20 hari. 1 Mei sampai tanggal 31 Mei itu 31 hari. Kemudian 1 Juni sampai tanggal 9 Juni 9 hari. Jadi ini 60 hari ya, atau 2 bulan. Maka bunganya bisa kita cari nominal kali bunga kali jangka waktu, hasilnya 25.000. Maka nilai jatuh temponya adalah 5 juta nominal ditambah dengan bunga, yaitu 25.000. 5 juta 25.000. Tapi yang ditanyakan adalah pencatatan jurnalnya. Baik, jurnalnya tinggal kita tulis saja di sini. Kas ini dari sisi yang penjual ya. Kasnya adalah kasnya adalah 5 juta 025.000. Kemudian di sini ada wesel
Temu tadi Jubin. Hasil tagihnya ya 5 juta. Lalu ada pendapatan bunga ya sebesar tadi sudah kita hitung 25.000. Baik, ini sudah balance ya. Sebelah debitnya 5.025.000, maka sebelah kreditnya juga 5.025.000. Baik, kita lanjutkan langsung ke nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya adalah dijual barang dagang sebesar 8 juta. PD makmur ya. Pada PD makmur. Maka jurnalnya gimana? Kalau tanggal 3 Juni itu maka jurnalnya adalah piutang pada penjualan, kan tidak ada keterangan peselnya. Maka pada saat pelunasan jurnalnya kas ya 8 juta pada piutang. Gitu aja, karena tidak ada keterangan untuk syarat diskonnya ya, jadi hanya end of month aja. Baik, langsung kita ke nomor 7 ya. Berarti jadi jawabannya ini ya, pasal kas pada piutang nilainya 8 juta. Nomor 7, pada tanggal 8 Juli 2015 toko Amalia menghapuskan piutang usaha Tuan Ali sebesar 750.000 dan mencatatnya dengan menggunakan metode langsung. Baik, saya sudah sampaikan bahwa untuk metode penghapusan piutang ada dua, ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Yang ditanyakan saat ini adalah metode langsung. Baik, langsung saja. Kalau metode langsung berarti langsung kita hapus untuk piutangnya, maka piutangnya otomatis kita kredit biar langsung kehapus atau hilang ya. Debitnya apa? Debitnya adalah beban. Untuk beban kerugian piutang bisa ditulis kerugian piutang aja, atau kalian tambahkan bebannya juga tidak apa-apa. Ini sama saja, yang penting kodenya nanti kode akunnya adalah expand, atau biasanya kodenya itu adalah angka 6 ya. Kalau di daftar akun itu biasanya awalnya 6 ya. Tidak apa-apa, bisa kerugian piutang aja ataupun kalian tambahkan beban ya, karena selalu beban itu di debit ya. Ini berarti jelas gini, beban kerugian piutang dagang pada piutang dagang sebesar 750.000. Ini setengah metode langsung. Jadi piutang dagangnya langsung dihapus, langsung dikredit. Nomor 8, diketahui jumlah piutang dagang pada neraca saldo sebesar 9 juta. Kemudian ini ada cadangan kerugian ditaksir 3% dari piutang dagang. Maka bisa baik ditaksir yang tidak bisa ditagih, yang kemungkinan tidak ditagih, yang bisa ditagih adalah 3% ya. Ini langsung aja kita kalikan 3% kali 9 juta. Ya, 3% kali 9 juta. Ini 270.000 ini yang ditaksir tidak dapat ditagih ya. Maka kalau yang diharapkan ditagih ya tinggal kurang aja, 9 juta dikurang 270.000. Hasilnya adalah 8.730.000 ya. Kemudian nomor 9 ini pada tanggal 31 Desember PT Niagara menaksir jumlah piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 11 juta. Metodenya metode cadangan ya. Kalau ada taksiran sudah pasti kemungkinan adalah metode cadangan. Maka untuk menjurnalnya tinggal hanya satu ayat saja karena sudah disebutkan taksirannya. Maka ini lagi-lagi ya, ini bisa kalian tambahkan beban atau tidak. Yang penting kodenya adalah expand, atau biasanya daftar akun itu di angka 6 untuk biaya. Beban kerugian piutang di debit 11.900.000, kemudian cadangan kerugian piutangnya adalah 11.900.000. Baik, langsung ke nomor 10. Neraca saldo 31 Desember 2015 menunjukkan piutang usaha sebesar 175 juta. Kemudian PT Jaya menaksir besaran piutang yang tidak tertagih sebesar 5% ya. Maka jurnal penyusunannya gimana? Baik, langsung aja kita buat. Kita kalikan aja 5%, dapatnya 8.050.000. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang 8.750.000.
Baik, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan soal-soalnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya via WhatsApp grup. Kalau ada yang salah ataupun ada yang saya keliru, bisa juga di cross check ke saya melalui WhatsApp grup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.